Tribuners, balik lagi di Tribun Lampung Travel bareng Ellen Octavia yang tentunya akan menemani kalian buat jalan-jalan di wisata-wisata yang ada di Lampung. Nah, kali ini kita masih akan wisata kuliner. Kita sedikit geser ke Pahoman, yaitu tepatnya kita lagi ada di Mr. Garage. Nah, Mr. Garage ini lokasinya ada di Jalan Prof. M. Yamin nomor 14 Pahoman, Bandar Lampung. Pengen lihat seperti apa sih suasana di Mr. Garage? Ikutin aku ya. Tribuners, kita saat ini sudah bareng sama owner dari Mr. Garage. Oke, silakan perkenalkan diri ke Tribuners. Halo, nama saya Jeffrey Geral. Kebetulan saya owner dari Mr. G Garage Cafe and Clothing. Oke. Jadi ini tuh ada sejak kapan sih, Mas? Kita Mr. Garage sudah ada sejak 2017. Cukup lama ya berarti ya? Lumayan, sudah jalan 4 tahun lah. Dan ini terinspirasinya tuh dari apa sih kedai ini tuh? Karena kan kalau kita ngeliat tuh ornamennya klasik, terus suasananya tuh enak banget kalau dipakai untuk santai, untuk ngobrol, sharing. Kalau terinspirasinya memang basicnya tempat ini dulunya bengkel. Oh iya, bengkel ya? Dulunya kita bengkel, bengkel tuh jalan dari 2004. Dari 2004 memang bengkel, kebetulan orang tua dulu yang mengelola. Seiring berjalan waktu, bengkel itu ini kita rubah jadi kafe ini mulai 2017 gitu. Konsepnya kita karena memang hobi saya dan ayah saya hobi barang-barang klasik, memang jadi barang-barangnya sudah ada, akhirnya ya kita buat sedemikian rupa barang-barang antik lah gitu. Wow, dari bengkel ya Tribuners bisa jadi kafe yang sedemikian rupa ya. Seru banget untuk kalian coba deh rasain suasananya di Mr. Garage ini. Nah, terus kalau kan tadi terinspirasi untuk akhirnya bikin deh kafe dengan suasana yang klasik, terus banyak barang-barang antik gitu. Terus kenapa dinamain Mr. Garage? Mr. Garage, kenapa namanya Mr. Garage itu terinspirasinya dari apa ya? Kan Mr. G Garage gitu. G-nya itu nama belakang saya. Gitu, Gerald gitu. Jadi garasi Pak Gerald gitu. Kalau mau di artinya gitu, lebih ke sana. Jadi kira-kira apa nih yang bakalan pengunjung dapat ketika masuk ke garage-nya Pak Gerald nih? Ya, pasti suasana yang berbeda ya. Mungkin di Lampung saya nggak tahu sih sudah ada atau belum konsep seperti ini gitu. Ya, pasti konsep kita yang berbeda daripada yang lain. Terus kita ada beberapa minuman juga kayak kopi, ada mojito, terus ada menu western juga kayak burger, hotdog, full omelet. Lokalnya juga ada kayak nasi gila gitu. Oke. Jadi karena garage itu tadi, jadi di sini bisa ditemuin hal-hal yang kaitannya sama otomotif gitu ya. Otomotif bisa, barang-barang klasik bisa, barang-barang antik lah, lebih ke barang-barang antik. Konsepnya sih otomotif klasik basicnya awalnya gitu. Karena emang hobinya di kendaraan, apapun kendaraannya itu, entah motor, sepeda, mobil, tapi yang tua, yang klasik gitu. Nah, ini Tribuners cocok banget buat kalian yang suka soal otomotif. Bisa juga nih kalau buat ciwi-ciwi pengen punya ini foto dengan background yang klasik yang keren, yang keren lah pokoknya ya, untuk jadi background foto buat ditaruh di Instagram gitu kan. Oke. Terus di sebelah sisi sana itu kayaknya ada clothing juga ya? Itu clothingan kita lebih ke merchandise ya. Kita di situ ada kaos yang konsepnya memang mobil-mobil tua, motor-motor tua yang masih kaitannya sama otomotif itu lagi ya? Otomotif juga kaitannya. Oke. Tapi kalau di sini nih sering ini nggak sih dipakai untuk, karena kan konsepnya yang
lebih santai. Sering nggak sih dipakai untuk kumpul-kumpul teman-teman komunitas mungkin atau acara-acara lainnya kayak gitu? Sering, kalau di sini beberapa komunitas sering buat acara lah di sini, kayak komunitas musik, terus komunitas motor, mobil-mobil tua gitu. Tapi yang paling sering di sini buat event itu dari komunitas musik. Oke, musik ya namanya. Malah banyak di musik gitu loh. Kalau motor beberapa lah, ada beberapa kegiatan event motor yang menurut saya yang besar lah di Lampung, malah di dunia gitu, kayak Moods May Day. Moods May Day itu acara Vespa tapi diselenggarakan serempak satu dunia gitu, dan Mr. Garrett sempat terpilih lah anak-anak acara event Moods May Day itu di tempat kita gitu. Okay. Tapi kalau untuk misalnya nih mau ngadain acara kayak gitu itu ada ini nggak sih, ada kayak syarat atau maksudnya harus gimana gitu biar bisa nyelenggarain acara di sini? Kalau kita sih sebenarnya basicnya fleksibel ya. Intinya kita ngobrol dulu aja sih gitu loh, kesini dulu kita ngobrol konsepnya seperti apa ya. Kita fleksibel sebenarnya, sebenarnya nggak ada patokan untuk harus dikenain budget berapa gitu, enggak. Cuman ya yang penting kita sama-sama tujuannya sama gitu. Ayo kita tujuannya misalkan mau apa nih, acara kegiatan sosial, otomotif gitu. Jadi kita punya gerakan yang sama aja gitu. Jadi lebih ke arah situ gitu ya. Karena kan ada tuh beberapa resto yang kayak misalnya harus pesan 500.000 dulu nih misalnya untuk jadiin tempat lokasi kegiatan dan sebagainya. Tapi kalau di Mr. Garage ini lebih fleksibel aja ya. Lebih fleksibel, bisa diobrolin aja dulu gitu. Lah, gitu. Oke, terus selain itu di sini katanya ada live musik Tribuners. Iya. Kita tanya ada live music itu kita tiap malam minggu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jam 8 sampai jam 12 malam. Iya. Itu untuk Tribuners yang pengen malam mingguan, ajak pacar, ajak temen, bingung mau kemana gitu kan. Iya. Masih belum banyak konser juga. Benar. Gitu kan, pengen agak semi-semi konser. Bisa langsung ke sini ya. Di malam minggu itu tadi ya. Oke. Tapi kalau bahas soal, tadi kan kita udah bahas soal tempatnya gitu ya. Tapi kalau bahas soal kulinernya, di sini tuh yang paling direkomendasikan itu apa sih? Kulinernya ya, kita ada full omelet itu dia daging beef kita bungkus pakai telur, terus di dalamnya juga ada keju mozzarella, terus ada juga burger, hotdog gitu. Jadi lebih ke makanan apa tuh? Lebih ke western sih. Kalau pilihannya lebih banyak di western. Terus kalau minumannya juga? Kalau minumannya ada kopi-kopi, jenis-jenis kopi juga banyak. Kayak kopi susu, gula aren, kekinian juga ada. Terus apa lagi ya? Kayak matcha latte, terus red velvet juga ada. Terus mojito, kita ada mojito juga yang segar-segar lah. Mojito juga ada. Paling minuman itu sih yang rekomend. Tapi kalau tadi kan kita bahas makannya di sini western. Nah, itu kisaran harganya berapa sih? Nanti Tribuners nanya, jangan-jangan mahal lagi gitu atau gimana? Kebanyakan sih teman-teman kita itu orang-orang yang mau datang sini udah keburu takut karena ngeliat konsepnya wah mahal nih gitu. Iya, karena kan klasik gitu ya, pasti kayak ngeliatnya. Padahal mah nggak sama gitu sekali gitu. Kalau range harganya makanan itu dari kayak nasi gila itu cuma 18.000 gitu. Paling tinggi itu di full omelet itu 29.000. Wah, masih cukup terjangkau ya. Terjangkau sekali. Untuk teman-teman untuk anak-anak milenial kayak kita gini masih cukup terjangkau lah ya untuk makan. Benar. Tapi selain itu di sini tuh ada fasilitas lainnya tuh apa sih? Bisa kayak ada toilet kah?
Toilet ada, kita ada wifi. Ini ada wifi juga. Ada. Itu Tribuners yang biasa wifi hunters bisa banget nih sambil skripsian, sambil ngerjain tugas atau ngerjain kerjaan, pakai suasana yang berbeda gitu ya. Bisa jadi pilihan rekomendasi kalau kalian pengen nongkrong santai di tempat yang berbeda, unik, itu bisa banget datang ke Mr. Garage. Terus kalau mungkin Tribuners masih pengen lihat-lihat, ada Instagramnya nggak sih? Ada. Instagram di? kita di mr.garage. Oke, itu Tribuners bisa di follow kalau misalnya kalian penasaran, pengen kepo-kepoin dulu sebelum datang, itu bisa di follow di situ. Oke, terima kasih. Sama-sama, Mas Mbak. udah ngobrol bareng Tribuners. Sama-sama. Nanti kita juga bakal cicipin ya Tribuners, makan makanan yang recommended yang ada di Mr. Garage. Sebelum kalian datang ke sini mungkin bisa tonton videonya dulu ya, pengen lihat seperti apa sih makanannya, kayak apa rasanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja. Tribuners, nah di depan kita ini udah ada makanan-makanan recommended yang ada di Mr. Garage. Dan tapi biasanya kan aku makannya, nyicip-nyicipnya, nge-reviewnya sendiri. Nah kali ini kita bareng sama Tara, Kiki Novilia. Hai Tribuners. Nah dia kali ini bakal nemenin aku untuk icip-icip makanan yang ada di sini ya Ki ya. Oke, kalau masalah mencicip gitu, Lo jagonya? oh iya jelas, nggak salah ajak orang. Oke, Niki, lo dari semua menu ini nih tertarik untuk nyobain yang mana dulu? Gue tertarik minumannya sih. Oke, karena lo aus ya Bun. Benar. Karena menurut gue kayak di sini tuh lucu gitu loh kalau misalnya di dalam satu gelas gitu ya, ini toppingnya itu kayak yang banyak banget gitu, dan kalau lo ngeliat ini tuh kayak langsung seger gitu gak sih? Iya, setuju banget sih. Ini sih gue paling penasaran. Ini boleh nggak dicicip dulu? Ya boleh dong. Oke, jadi ini gue dulu nggak apa-apa ya? Iya, oke. Oke. Silakan dicicipin. Nah, Ellen. Jadi ini tuh namanya mojito Ki. Ini mojito strawberry, ini mojito lemon. Kok harganya sama? 26.000. Gimana rasanya menurut lo? Asam dan seger sih. Seger ya? Ya kalau mojito mah selalu seger ya. Karena di situ juga ada potongan-potongan lemonnya kan ya? Tapi kalau misalkan di sini tuh emang cuma ada 2 varian ini doang ya? Nggak ada varian lainnya. Lupa sih. Tapi ada 3 varian. Mojito strawberry, lemon, sama satunya lupa. Oh, jadi kayak gimana rasanya menurut lo? Seger, rasa strawberry karena di dalamnya ini ada potongan stroberinya langsung, jadi lebih kerasa stroberinya itu tadi. Mungkin gue juga bakalan cobain yang lemon ya. Lo juga boleh cobain yang strawberry. Tapi kita harus tetap pakai sedotan kita masing-masing kalau deh. Baik. Bayar. Lo lebih suka yang mana? Gue lebih suka ini sih. Kalau lo? Gue lebih suka yang ini, lebih seger. Ya. Kalau ini kan ada asam manisnya sedikit. Gitu. Kalau ini bener-bener yang asem banget tapi seger banget ya. Ini cocok banget kalau diminum lagi panas-panas, lagi buka Instagram tahu-tahu mantan posting sama pacarnya gitu kan, kayak panas banget ya. Itu kalian wajib banget cobain ini kalau misalnya datang ke Mr. Garage gitu. Oke. Dibuka dengan minuman ya. Ini jarang-jarang banget loh dibuka dengan minuman. Tapi bener loh, kalau misalkan kita mau makan kan harus baiknya minum dulu. Oke, begitu ya Ibu. Oke, terus selanjutnya lo pengen nyobain menu yang mana dulu Ki? Gua pengen nyobain yang itu kali ya, itu lucu banget ya. Di atasnya ada ada keju kehidupan. Ini namanya apa Lan? Ini namanya full omelette. Jadi ini tuh dalamnya adalah beef. Nanti kita akan bongkar ya Ki, sedikit bongkar. Mungkin bisa kita cobain ya. Jadi ini tuh di luarnya tuh telur karena namanya full omelette itu tadi ya. Terus di dalamnya ada dagingnya nih. Nah ini tuh satu porsi udah dilengkapin sama kentang sama mix sayuran. Lo nggak cobain?
Enggak, gue mau ngeliat dulu kira-kira. Nah ini tuh dilengkapin juga sama saus, jadi dimakannya bareng sama pacar, saus maksudnya. Coba. Rasanya mantap banget. Enak banget Ki, lo cobain Ki. Coba ya. Hmm, Ini ngeri banget sih emang. di bagian beefnya nih yang sebelah sini nih. Coba ya Tribuners ya. Ini tapi ya gue kira awalnya ya karena ini dibungkus sama omelet gitu, gue ekspektasinya di dalamnya lo tau gak sih omurice, jadi di dalamnya tuh nasi gitu, bukan daging. Terus di atasnya ini kan dikasih keju juga ya Ki, jadi rasanya tuh apa ya, kayak rasa gitu. Ada gurih-gurihnya, rasa Banyak telurnya juga sama beef di dalamnya nih. Tapi kalau misalkan untuk kan ini dikasih saus juga gitu ya, lo lebih suka gimana? Dikasih saus kayak gini atau ada varian saus yang lain? Enggak sih, gue lebih suka dipakein saus kayak gitu aja sih. Nah, satu porsi full omelet ini harganya 29.000, tapi kan cukup gede ya Ki ya, bagi untuk porsi kita gitu kan ya, yang biasanya makannya kentang aja udah kenyang, enggak ya. Ini lumayan akan bikin kenyang gitu ya Ki ya. Iya, benar. Kalau pengen sambil nongkrong seru gitu, menu ini cocok. Iya, keren banget sih. Tapi kalau dan Berapa di tadi kanan satu kiri porsi ini? 29.000 dan udah pakai kentang, pakai mix vegetable. Ini udah oke banget deh ya. Udah kentangnya kanan kiri bun. Enak. Nah yang ini namanya coklat cheese toast. Satu porsi ini harganya 16.000 Ki. Udah ngintip-ngintip ya isinya ada apa aja. Ini kira isinya apa? Oh, oke. Mau cobain yang manis-manis? Oke silakan. Mari. Ini lucu ya. Ada topping strawberry kehidupan gitu. Dan ini harganya cukup terjangkau ya Ki, 16.000. Instagramable lagi kalau dipakai untuk Iya bener. posting-posting. Tempatnya juga kan mendukung banget ya. Crunchy guys. Oh iya. Karena di sini ada kacang-kacangnya juga. Jadi mantep deh. Ya. Jadi ini tuh salah satu dessert yang ada di Mr. Garage. Tapi biasanya dessert kan di akhir ya, tapi suka-suka kita lah ya. Oh ya, di sini juga ada di taburan atasnya tuh ada taburan kacang sama kejunya ya Ki ya. Sama meses coklat. Suka nggak? Lu suka manis atau suka yang gurih sih? Gua tergantung mood sih. Kalau misalkan kayak malam-malam gini, Tergantung makannya sama siapa juga ya. Oke. Tapi ini overall enak sih, apalagi dengan harga segitu ya. Worth it gitu ya. Karena tadi sempat gue juga ngambil gambar gitu, dan ini emang keren banget gitu loh, bertumpuk-tumpuk. Tapi ini gue kira tuh ada isinya gitu. Ternyata isinya adalah masih sama ya kayak topping yang di atasnya. Iya. Kita boleh ke nasi gila. Ini lucu banget gak sih? Di mana lagi coba tempat restoran gitu atau kafe-kafe yang mangkoknya kayak gini? Bagi apa ya, serve-nya itu ya. Iya. Ini juga lucu banget. Oke, ini namanya nasi gila. Lu biasa makan nasi gila nggak sih Ki? Jarang sih gua. Apa bedanya nasi gila sama nasi goreng? Nasi gila sama, jadi nasi gila tuh nasi yang dicampur-campur gitu loh. Oke. Ini kan di sini ada sayurannya, terus kayak ada telurnya, sosisnya, dan nasinya nasi putih sih harusnya. Ini bisa dibilang first time sih dari sekian lama gue nggak makan nasi gila. Oh iya, Terakhir kali tuh yang udah lama gitu. Coba kita cobain ya. ini enak banget ya. Gue suka banget sih ini. Kayak rempahnya tuh kerasa banget di orak-ariknya ini di atasnya. Kerasa banget, terus
Rasanya cenderung gurih, nggak keasinan, rasanya pas banget. Gua favorit banget sih ini. Rempahnya itu ya, rasanya mantap. Mm-hmm. Ini satu porsi kayak gini kira-kira berapa sih? Harganya cuma 18.000. Oh ya? Bisa makan kenyang sambil nongkrong, sambil story-story. Nah, cantik ya. Dan tempatnya enak banget ya Ki ya. Lu setuju kan pasti? Wow, banget. Karena konsepnya beda gitu dari yang lain. Aduh, ini gue jadi ketagihan ini gimana Tapi dong. memang enak banget. Tribuners wajib banget cobain kalau kalian ke Mr. Garage, cobain nasi gilanya. Enak banget. Ya kan Ki? Ada serpihan-serpihan sosis kehidupan di sini. Habis Oke, itu mau lanjut. Kayaknya Mana butuh yang kita? seger setelah makan yang agak ada pedesnya, ada gurihnya. Kita kayaknya butuh yang seger deh. oh Ki. iya. Mau yang mana dulu? Yang gue yang tengah deh. Ini kayaknya menarik, ada coklat-coklat. Ini apa? Itu adalah kopi brown sugar Enau kopi. Disebutnya di sini Enau kopi. Tapi ini adalah kopi susu gula aren yang lagi hits di mana-mana. Di sini juga ada. Walaupun ada menu-menu lainnya, di sini juga nyediain, dan ini tuh menu baru, belum ada di daftar menunya. Tapi Tribuners kalau misalnya pengen pesan, bisa pesan langsung aja. Gitu. Kalau ini kopi, kalau ini apa nih? Ini ada yang warna ungu sama warna hijau. Yang ini adalah matcha latte, ini adalah taro. Nah, kalau untuk kopinya ini harganya 20.000. Kalau yang dua ini harganya 18.000. Kiki mau nyicipin yang mana dulu? Yang ini dulu kali ya. Oke, boleh. Silakan. Mari kita coblos. Gue dulu boleh nih. Gue mungkin cobain yang taro kali ya. Terus kalau misalkan untuk produk kopi itu emang cuma ada ini doang? Apa emang banyak sih kalau di sini? Untuk menu-menu kopi ya. Jadi tuh ini brown sugar ini kan lagi hits di mana-mana. Jadi Mr. Garage ini nggak mau ketinggalan dong untuk bikin brown sugar. Tapi kalau untuk kopi-kopi lainnya ada kopi tubruk, espresso, cappuccino, mocha, banyak banget kan Ki. Jadi di sini tuh menunya tuh beragam gitu loh. Kayak untuk anak muda bisa, untuk bapak-bapak bisa, untuk keluarga juga bisa gitu. Gimana rasanya? Gini barusan gue cobain ya. Nah, berhubung gue juga emang suka kopi nih, jadi udah beberapa kedai gitu kan gue cobain. Dan ini kalau menurut gue nggak terlalu manis sih, nggak terlalu manis. Ini tuh cenderung kayak less sugarnya di kedai-kedai yang lain. Jadi menurut gue pasti buat orang-orang yang nggak suka manis banget, kan ada sih kayak gue gitu. Gue lebih suka nih kopi-kopi yang kayak gini. Coba nih, udah dicoba. Oh, gue pengen review yang ini dulu dong. Oh iya, Nah, kalau si taronya ini rasanya soft banget. Perpaduan antara susu sama taronya itu tuh kayak ngeblend. Jadinya tuh rasanya tuh manis dan cocok banget sih untuk kalian-kalian yang suka manis, pengen nongkrong santai. Biasanya ciwi-ciwi ya, biasanya cewek-cewek yang kayak nggak suka kopi, lebih suka rasa-rasa manis. Ini cocok banget sih buat kalian. Kalau kalian datang ke Mr. Garage, cobain ini. Lo pengen nyobain nggak? Pengen. Tapi kira-kira ini manis banget gak? Soalnya gue tuh lebih suka yang Nggak seberapa manis sih, nggak seberapa manis, cuman cenderung manis. Oke. Coba. Dominan banget sih ini rasa susunya kalau menurut gue. Kalau ini rasanya creamy ya. Antara kopi sama susunya juga sama brown sugarnya tuh kayak ngeblendnya tuh jadi creamy gitu rasanya. Ya nggak, setuju nggak? Oke, silakan. Lo mau nyobain ini? Ini adalah matcha latte. Lo suka nggak produk-produk matcha gitu? Sebenarnya nggak seberapa suka sih, tapi coba kita cobain dulu ya. Sama, bener gue juga. Jadi ini penasaran banget kita. Tapi ini tipe matcha yang gue masih bisa nerima sih. Iya kan? Rasanya tuh nggak yang matcha banget, nggak yang sampai pahit banget gitu. Masih bisa diterima sama lidah gue dan rasanya enak sih. Gue tipe yang nggak seberapa suka matcha, tapi ini lumayan untuk masuk ke lidah kita ya. Setuju nggak? Bener. Bagi orang yang nggak pecinta matcha aja ini cukup masuk di lidah kita ya. Kalau kurang memfavoritkan matcha gitu, ini direkomendasiin banget nih buat kalian. Tapi yang suka matcha juga, mungkin kalian juga bisa cobain sih. Kira-kira mungkin juga suka, akan jadi suka juga ya. Soal harga, ingat nggak tadi berapa?
Ini yang ini 20.000, yang ini 18.000. dan itu cukup terjangkau ya. Waduh, makanan terakhir nih. Sampai di menu terakhir, kayak ada bendera-bendera putih, bendera-bendera menyerah, bendera-bendera, aduh kayaknya udah nggak tahu lagi, udah kayaknya ini yang akan bikin kita menyerah sama menu terakhir. Kayaknya sih enak banget ya Ki ya. Ini namanya apa? Ini adalah beef burger. Burger. Satu porsi kayak gini udah sama, mirip sama si full omelet. Ada apa nih, mix vegetable, terus Ada kentang. Sama ada ini beef apa chicken? beef sih. Harusnya sih beef. Coba ya. Aduh. Susah ya guys. Apakah Anda kesusahan? Coba Ini juga harusnya dicocol sama si sausnya Ki. Enak banget. tipe dagingnya juicy banget. Jadi emang pecah gitu loh di mulut. Nggak yang keras gitu. Kayak yang creamy banget. Enak banget sih ini. Setuju nggak lo? Nah, enak banget. Ini sebenarnya kita nyomotnya dari bawah ya Tribuners, jadi atasnya kelihatan kayak masih utuh, nanti dikiranya nggak dimakan lagi. Ini kita nyomotnya dari bawah. Enak banget, juicy. Kan? Ini worth it banget sih dengan harga 29.000. Udah dapat semua ya pasti. Wow, ini mantul. Enak banget Tribuners. Gue dari tadi kan nggak pakai saus ya. Jadi ini enak juga ternyata. Nggak dikasih saus gitu. Karena lo nggak suka saus apa? Gue kurang terbiasa untuk mengkombinasikan makanan gitu. Jadi lo kalau makan saus doang. Enggak. Agak sangat aneh ya Mbak Kiki ini. Enak. Enak banget. Ini bener-bener bikin menyerahkan Ki, kayak rasanya tuh kayak enak banget pokoknya. Tapi ya dari semua ini yang paling lo favoritin yang mana, Len? Gua paling suka adalah beef burger sama nasi goreng gila. Terus kalau misalkan makanan, gue sama sih kayak lo. Gue juga suka sama burger ini. Enak banget sih memang. Mantap. Ini bener-bener recommended Tribuners, kayak yang tipe yang sampai suka banget gitu. Kayak seenak itu. Kalian harus mencobain kalau misalnya datang ke Mr. Garage. Cobain beef burgernya. Cobain menu-menunya ada di sini. Enak-enak banget. Yakin nggak akan kecewa ya. Oke, tapi kalau dari segi tempat menurut lo gimana Ki? Gue suka banget sih tempat ini. Karena gue dari sekian banyaknya kafe-kafe gitu yang udah gue kunjungin, ini tuh yang emang punya karakter yang kuat gitu loh. Kayak di sana sini lo ngeliat lah, di situ ada banyaknya kafe sekarang gitu ya. Ada ornamen, bukan ornamen, emang beneran sepeda gitu. Terus di situ juga ada motor, ada. Gue keren banget sih menurut gue. Kalau lo gimana? Iya sih, setuju banget. Dan di sini tuh kayak suasananya tuh nggak yang ribuh banget, padahal kita lagi di tengah-tengah kota ya. Nggak yang rame banget gitu loh, bener-bener cozy banget buat ngobrol, buat diskusi, buat main sama Iyang gitu kan. Yang mana nih gitu kan? Ada nggak Iyangnya? Ada ya, alhamdulillah gitu. Cocok buat deep talk gitu untuk membahas tentang sesuatu hal yang emang bener-bener deep gitu atau dalamnya nggak sih? Tapi kalau di malam minggu lo juga bisa ajak pacar lo Ki. Di sini ada live musik. Oh iya. Jadi kalau misalnya pengen kayak agak-agak semi konser, tapi kan karena sekarang kita lagi berjarak ya, jadi duduk masing-masing di tempat, tapi kita masih bisa dengerin live musik gitu. Di sini bisa jadi rekomendasi lo deh buat malam mingguan gitu. Live musiknya tuh band-band lokal gitu atau gimana? Iya, tentunya band-band lokal yang ada di Bandar Lampung, tapi yang udah punya lagu sendiri juga Ki, dan pastinya seru banget sih. Wow. Nah itu live musiknya dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Oke, itu pokoknya setiap malam minggu gitu ya.
Minggu depan gue kesini. Oke. Dan satu lagi Ki, kalau misalnya lo pengen ngadain acara-acara sama komunitas lo, ngadain apa ya, kegiatan diskusi dan segala macam, itu bisa banget juga di sini Ki. Oh, gitu. Dan itu nggak ada patokan kayak harus pesen berapa segala macam. Minimal berapa orang gitu. Penting gimana acaranya, lo obrolin sama apa Mr. Garage-nya sendiri gitu. Nggak perlu ada syarat-syarat harus pesen 500.000 atau 1 juta gitu. Nggak ada syarat tertentu kayak gitu. Oke. Tapi overall lo suka ya Suka banget sih tempatnya, gua. makanannya, Cozy banget, kekinian banget. dan setuju banget sih sama Kiki. Oke Kiki, thank you banget udah nemenin gua hari ini buat Sama-sama, review makanan-makanan yang ada jangan di lupa sini. untuk ajakin gue di review selanjutnya. Mau ya? Oke, Tribuners, jangan lupa untuk datang ke Mr. Garage karena di sini banyak banget makanan-makanan yang Indulita banget, enak banget, dan tempatnya cozy banget. Oke, gua Elena Octavia sama Kiki pamit. See you. Dadah. Tribuners, itu tadi dia wisata kuliner kita kali ini di Mr. Garage. Gimana? Kalian tertarik untuk datang ke cafe yang unik ini? Jangan lupa untuk datang ke Mr. Garage yang ada di Jalan Prof. M. Yamin nomor 14 Pahoman, Bandar Lampung. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Tribun Lampung Travel yang tayang setiap hari Sabtu di live streamnya Tribun Lampung. Saya Elena Octavia pamit undur diri. Bye-bye.